Bapak Ibu, 2 sesi sudah kita terima, kita lewati. Kita masuk pada sesi yang ketiga dengan judul Teologia yang Sehat. Teologia sehat pasti terlihat pada karakter dan perbuatan yang sehat. Itu teologia sehat yang ideal. Pemikiran yang benar atau teologia yang benar itu terasa pada sikap hati yang benar dan terungkap pada tindakan yang benar pula. Orang belajar teologi dengan benar semestinya mempengaruhi karakternya, semestinya mempengaruhi kelakuannya. Teologi yang benar, teologi yang sehat itu mempengaruhi cara pikir dan cara hidupnya. Teologi yang benar mestinya terlihat pada sikap hatinya dan terungkap pada perbuatannya. Itulah teologi yang sehat. Nah, pemikiran yang kudus, sikap kudus, dan perbuatan kudus. Pemikiran kudus semestinya berdampak pada sikap yang kudus pula. Juga berdampak pada perbuatan yang kudus pula. Semestinya seimbang antara pemikirannya, sikapnya, dan perbuatannya. Yang kedua, yang sebagai pendahuluan tadi yang ideal. Nah, sekarang kita lihat yang faktual, secara faktual. Nah, ketidakseimbangan antara pikiran, perasaan, atau sikap hati dan perbuatan. Hebat berargumentasi teologi, hebat berargumentasi doktrin, namun karakternya buruk. Penuh sumpah serapah, kata-kata kotor, kasar, merendahkan. Nah, ini kita bisa seringkali lihat di dalam WA group. Ini ketidakseimbangan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Sikap hatinya penuh kepura-puraan, kemunafikan karena pemikiran yang keliru. Pemikirannya tidak teologis. Nah, ketidakseimbangan antara pikiran, perasaan, atau sikap hati dan perbuatan. Ini menandakan bahwa tidak seimbang antara cara pikir dan cara hidupnya. Juga giat melayani Tuhan termasuk giat berkhotbah, giat mengajar, tetapi miskin pengetahuan Alkitab karena tidak belajar teologi atau tidak serius belajar teologi. Pelayanan yang tidak sehat atau tidak bertanggung jawab, pelayanan yang tidak bertanggung jawab, pelayanan yang sangat rawan dengan penipuan dan orang yang dilayani pun ikut tertipu dan menipu. Inilah contoh ketidakseimbangan antara pikiran, sikap, dan perbuatan. Pikiran benar, pikiran yang sehat, namun sayang, sikap dan perbuatannya tidak benar. Itulah fakta yang sering terjadi. Yang pertama, kita akan melihat apa standar teologi sehat. Membahas mengenai teologi sehat, pertama-tama tentu membicarakan mengenai standar teologi sehat. Standar teologi sehat bagi gereja, yang pertama yaitu keyakinan dan pengakuan. Adanya keyakinan dan pengakuan. Apa? Yaitu Alkitab. Kita meyakini, kita mengakui Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, adanya pengakuan iman yaitu mengakui adanya tradisi teologi gereja yaitu Nicea, pengakuan iman Nicea, yang itu yang menekankan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Juga pengakuan iman yaitu Konstantinopel, itu sama, menekankan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Nicea itu pertama dirumuskan Allah Bapa dan Allah Anak, menekankan Allah Bapa dan Allah Anak. Kemudian Nicea Konstantinopel maka menjadi penekanannya yaitu pada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Juga kepada pengakuan iman yaitu yang ketiga yaitu rasuli. Percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Yesus Kristus yaitu dikandung oleh Roh Kudus, lahir,
menderita, disalib, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Roh Kudus, yaitu percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Yang berikut ada rumusan Chalcedon, yaitu tentang hubungan Yesus dengan Allah, tentang kealahan Yesus, hubungan dua natur, keilahian, keduanya tidak berdiri sendiri, tidak bercampur, tidak bertentangan, tidak bergabung, tidak terpisah, dan tidak saling menelan. Yang ketiga, standar teologi sehat bagi gereja yang ketiga yaitu pengakuan iman reform. Yang percaya Allah Trinitas, yaitu tradisi teologi reform pada abad ke-16. Yang keempat, yaitu pengakuan iman gereja-gereja sinode. Nah, jadi pengakuan iman yaitu tradisi teologi gereja sinodal, gereja-gereja sinode, GPIB, GKI, GKJW, dan lain-lain. Yang kelima, teologi para teolog atau pendeta. Yaitu di sini berbicara teologi A, teologi B, teologi C. Nah, seperti itu dan lain-lain. Jadi teologi para teolog, antara teolog yang satu atau pendeta yang satu dengan pendeta yang lain itu memiliki teologianya. Bertolak dari standar teologi sehat, berikut saya memberikan satu klasifikasi level sehat sakitnya teologi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu yang menjadi standar teologi sehat, standar teologi sehat, yaitu Alkitab. Pengakuan iman dan pengakuan iman reform. Inilah yang menjadi standarnya. Yang kedua, yang menjadi perbedaan, yaitu yang kedua perbedaan sangat kecil dengan standar teologi sehat. Nah, perbedaan sangat kecil dengan standar teologi sehat, contohnya yaitu baptisan selam dan baptisan percik. Itu perbedaan sangat kecil. Yang ketiga, terjadinya pergeseran. Nah, pergeseran di sini berbicara tentang perbedaan yang minor isu dengan standar teologi sehat. Perbedaan minor isu dengan standar teologi sehat ini contohnya yaitu berbahasa lidah dianggap terima Roh Kudus. Itu perbedaan minor. Yang keempat yaitu penyimpangan. Penyimpangan di sini bertentangan beberapa pokok. Hanya beberapa pokok dengan standar teologi sehat. Hanya 1-2 yang bertentangan dengan standar teologi sehat. Sebagai contoh, kalau tidak berbahasa lidah, belum selamat. Yang kelima, yaitu penyesatan. Penyesatan di sini bertentangan banyak pokok dengan standar teologi sehat. Tadi penyimpangan hanya beberapa pokok, tapi penyesatan itu banyak pokok yang bertentangan dengan standar teologi sehat. Beberapa doktrinnya sudah tidak lazim diakui oleh seluruh gereja contohnya seperti itu. Yang keenam, heresi. Heresi ini bertentangan dengan standar teologi sehat sepenuhnya. Apa itu heresi? Heresi itu ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristen,
Pengajarannya total menyimpang. Pengajarannya bertentangan secara total dengan pengakuan iman gereja Am sepenuhnya. Menyangkal iman Nisea, Konstantinopel, Allah Trinitas. Nah, iman rasuli. Nah, sebagai contoh, hal-hal yang basic, Yesus Kristus bukan Allah. Nah, ini bisa masuk di dalam heresi. Yang ketujuh, bidat. Nah, bidat di sini pertentangannya dengan ajaran Kristen Am itu sangat bertentangan, sama seperti heresi. Hanya dia ada penambahan, yaitu tindakan amoral. Perilaku amoral seperti pendeta berhubungan seks dengan jemaat. Nah, itu sudah bidat. Itu perbedaan bidat dan heresi. Yang kedua, apa itu pokok utama teologi sehat? Pokok utama teologi sehat yaitu Allah Trinitas. Pengakuan Nisea Konstantinopel. Yang pertama, sekalipun istilah Allah Trinitas tidak ada dalam seluruh Alkitab, namun tema utama dan garis besar Alkitab adalah tentang Allah Trinitas. Pengakuan iman yaitu Allah Trinitas. Baik Katolik maupun Protestan, pengakuan iman itu sama tentang Allah Trinitas. Kecuali heresi, pengakuan iman tidak seperti ini. Yang kedua, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah tentang Allah, yakni Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Baik PL, baik PP, baik gereja sampai sekarang itu membahas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang ketiga, Martin Luther, John Calvin, semua buku teologi sistematika adalah sistematika Allah Trinitas. Semua buku teologi sistematika adalah sistematika Allah Trinitas yang membahas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lalu bagaimana rumusan Allah Trinitas di dalam Nisea Konstantinopel, dalam gereja Am? Inilah rumusannya. Allah Trinitas adalah satu-satunya Allah dalam tiga pribadi yang berbeda, dalam tiga pribadi yang unik, satu dengan yang lain, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi Allah ini, hipotastis, bukanlah tiga Allah, melainkan satu Allah yang esensial, ousia. Dan ketiganya adalah sehakikat, homoousis, homousios. Sebagaimana yang dirumuskan oleh gereja dari Alkitab, yang dirumuskan gereja dari firman Allah. Allah Trinitas adalah satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Hanya Dia Allah. Dalam tiga pribadi yang berbeda, Allah itu satu namun tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, ketiga pribadi Allah ini bukan tiga Allah, melainkan satu Allah. Dan ketiganya adalah sehakikat. Rumusan Allah Trinitas dalam Efesus pasal 1 ayat 1 dan 14, di situ menyatakan dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 14, istilah Trinitas itu memang tidak tertulis dalam Alkitab. Tetapi seluruh Alkitab itu berbicara mengenai Allah Trinitas. Semua karya keselamatan, sejarah manusia termasuk pemeliharaannya, itu karya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa memilih kita dalam Kristus.
Terdapat dalam ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Allah anak menebus kita, ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Dan Allah Roh Kudus memeteraikan kita, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Yang bertentangan dengan Nicea Konstantinopel itu adalah heresi. Saya memberikan 3 pandangan anti-trinitarian dapat dikategorikan heresi. Yang pertama yaitu Sabellianisme. Keilahian anak dan keesaan Allah dengan menyatakan sebutan Bapa dan anak sebagai mode atau ekspresi manifestasi dari satu wujud ilahi. Roh Kudus sebagai cara manifestasi yang ketiga dari Allah yang esa itu. Yang berikut menghilangkan semua nubuatan tentang Roh Kudus dan berpendapat bahwa yang disalibkan adalah Bapa. Di sini Allah bisa menjadi Bapa, Allah bisa menjadi anak, Allah bisa menjadi Roh Kudus. Itulah Sabellianisme. Allah itu esa yang menampakkan atau memanifestasikan dalam 3 cara atau 3 modalitas, modus yang berbeda, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Sabellianisme. Yang kedua, yang masuk dalam heresi, yaitu semi-arianisme atau subordinasionisme. Di sini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 esensi atau substansi yang terpisah, ousia. Anak diciptakan sehingga lebih rendah daripada kealahan Bapa. Ini yang disebut urutan. Jadi Allah Bapa, boleh dibilang Allah Bapa bekerja di PL, Allah Anak bekerja di PB, Allah Roh Kudus bekerja sekarang. Jadi terpisah-pisah, terkotak-kotak. Itulah semi-arianisme atau subordinasionisme. Yang ketiga, yaitu modalisme. Keilahian Kristus dan Roh Kudus dalam 3 cara atau modus. Pernyataan diri ilahi yang berbeda. Mohon maaf, saya tadi terbalik ya, modalisme. Itu tadi yang semi-arianisme atau subordinasionisme. Itu sebagai contohnya itu, ini yang disebut urutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah 3 esensi atau 3 substansi yang terpisah-pisah, terkotak-kotak. Yang ketiga, modalisme. Keilahian Kristus dan Roh Kudus dalam 3 cara atau modus pernyataan diri ilahi yang berbeda. Allah yang esa dinyatakan sebagai pencipta dan pemberi hukum. Aspek Allah ini disebut sebagai Bapa. Allah yang sama juga dinyatakan sebagai juru selamat di dalam pribadi Yesus Kristus. Aspek Allah ini disebut sebagai anak. Allah yang sama juga dinyatakan dengan cara Dia yang menguduskan dan memberikan hidup yang kekal. Aspek Allah ini disebut sebagai roh. Nah, dalam hal ini tidak ada perbedaan 3 pribadi Trinitas, yaitu 1 dalam 3 bentuk modus. 3 bentuk atau modus. Nah, modalisme ini dari kata modus atau cara. Ini masuk dalam heresi. Apa yang sama? Modus atau cara? Yaitu Allah Bapa bekerja di PL, Allah Anak bekerja di PB,
Allah Roh Kudus bekerja sekarang, sampai sekarang. Itu memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan. Itulah modalisme. Yang kedua, pilar utama teologia sehat. Kita mempelajari pilar utama teologia sehat itu apa? Yang pertama yaitu sola scriptura, hanya Alkitab saja. Alkitab yang menjadi standar pengajaran dan etika, termasuk etika moral. Hanya Alkitab menjadi standarnya. Yang kedua, yaitu sola gratia. Hanya anugerah Allah saja. Nah, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Ini berbicara tentang kedaulatan Allah. Dan yang ketiga, sola fide. Hanya pembenaran oleh iman saja. Beriman kepada Yesus Kristus diselamatkan. Beriman, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, sola Christo. Hanya Kristus saja. Pilar yang keempat, sola Christo, hanya Kristus saja. Satu-satunya jalan, Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Kristus satu-satunya, tidak ada yang lain. Yang kelima, soli Deo Gloria. Hanya untuk kemuliaan Allah saja. Hanya untuk kemuliaan Allah saja. Kehendaknya terlaksana. Firman-Nya terlaksana. Tujuannya tergenapi. Yaitu, kalau tujuannya tergenapi berarti hidup menyenangkan Tuhan. Itu sama dengan memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Kelima pilar ini adalah menopang iman Kristen. Salah satu saja tidak diakui di antara 5 pilar ini, teologi menjadi sakit parah atau sekarat. Teologi yang sehat, teologi yang sesungguhnya harus dibangun dengan 5 pilar penopang ini. Yang berikut bagian ketiga. Pengakuan iman Injili atau reform. Secara garis besar, pengakuan iman Injili atau reform itu sama. Akar semua pengakuan iman itu dari reform, dari reformasi atau reform. Mau gereja Katolik maupun gereja Protestan, akar pengakuan imannya adalah reformasi. Gereja Protestan, akar pengakuan imannya adalah reformasi atau reform. Bukan Katolik. Sebagai contoh, GPIB, GKI, GKJ, GKJW, akar pengakuan imannya adalah reform. Hanya saya tidak tahu apakah ada perubahan saat ini. Percaya pengakuan iman Injili atau reform ini, yang pertama yaitu percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan sebagai standar tertinggi pengajaran etika atau moral dan pelayanan. Alkitab. Yang kedua, pengakuan iman yang kedua yaitu percaya bahwa Allah adalah satu adanya dalam 3 pribadi yang berbeda. Namun sehakikat sejak dalam kekalan, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan satu-satunya juru selamat sebagai inti berita Injil dan pengajaran. Yang keempat, percaya bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Oleh iman kepada Yesus Kristus dan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang pengakuan yang kelima yaitu percaya bahwa persekutuan orang-orang percaya
adalah gereja yang esa, kudus, dan am, sebagai agen misi Allah dalam dunia. Yang keenam, yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali, akan menjadi kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal bagi orang percaya. Bagian yang keempat yaitu kristologi. Kita bicara tentang teologi yang sehat. Kita tentunya berbicara juga kristologi. Kristologi Injili atau kristologi reform. Itu yang bagaimana? Yang pertama yaitu kealahan Yesus Kristus. Kristologi itu berbicara tentang kealahan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Allah. Dan juga bicara tentang dua natur Kristus yang ilahi dan insani. Itu dalam rumusan Chalcedon. Nah, Yesus Kristus 100% Allah. Yesus Kristus juga 100% manusia. Kemanusiaan dan keilahian Yesus Kristus itu tidak bercampur namun bersatu tanpa kehilangan identitas. Yang ketiga, yaitu karya penebusan Kristus. Bicara tentang karya penebusan Kristus. Itu bicara yang pertama yaitu inkarnasi, ministry, kematian. Jadi inkarnasi Kristus, Yesus menjadi manusia. Bicara mengenai ministry, pelayanan Yesus di dalam dunia. Kemudian Yesus Kristus juga mengalami penyaliban, disalibkan karena kita. Lalu kematiannya, bicara juga tentang penguburannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Dan tentunya kedatangannya kembali. Dan yang lain-lainnya. Masih banyak lagi. Yang berikut, yang kelima, kita juga bicara tentang soteriologi Injili atau soteriologi reform, yaitu keselamatan. Berbicara keselamatan adalah keputusan Allah. Yang pertama, keselamatan itu adalah keputusan Allah, bukan keputusan manusia. Keselamatan itu adalah keputusan Tuhan. Ini juga berbicara tentang kedaulatan Allah. Allah yang memiliki keputusan. Manusia tidak sama sekali. Yang kedua, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Bukan berdasarkan jasa manusia. Keselamatan itu adalah anugerah atau pemberian Tuhan. Bukan Tuhan melihat jasa manusia. Si A lahir nanti akan perbuatannya baik, maka saya selamatkan. Tidak. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Bukan berdasarkan jasa manusia. Yang ketiga, keselamatan adalah pilihan Tuhan. Bukan berdasarkan kehendak manusia. Tuhan yang memilih. Bukan manusia yang memilih. Yang keempat, yaitu keputusan anugerah dan pilihan Tuhan itu terlihat pada pemberitaan Injil. Kelima, keputusan anugerah dan pilihan Tuhan itu menghidupkan atau melahirbarukan dan menyebabkan orang sadar, beriman, dan bertobat. Nah, kelima hal di atas ini bukanlah satu urutan, bukanlah satu sistematika, tapi ini simultan, yaitu terjadi bersama-sama, secara bersama. Yang keenam, yang terakhir, saya mungkin ingin menambahkan yang kelima hal ini ya, soteriologi, Injil dan reform. Nah, untuk mengukur doktrin yang sangat krusial, itu yang dapat menentukan sehat sakitnya satu doktrin atau teologi, yaitu doktrin Allah
doktrin Alkitab atau bibliologi. Secara mayor, doktrin Alkitab bibliologi, Allah Trinitas, Kristologi, dan soteriologi. Itulah kita mengukur doktrin yang sehat secara krusial, secara mayor. Kalau secara minor, eklesiologi, ada perbedaan tetapi tidak bisa dilihat itu heresi. Nah, sikap kita terhadap Allah, sikap kita terhadap Kristus itu dapat menentukan sakit sehatnya pandangan kita. Kristus bukan Allah, itu sakit, itu tidak sehat, itu bukan teologi sehat, itu sakit namanya. Yang disebut Allah hanya Allah Bapa, kita sudah pelajari tadi di atas, yang heresi, itu sakit. Kalau kita menyebut Allah hanya Allah Bapa, itu sakit. Yang terakhir, yang keenam, teologia dan kehidupan yang sehat. Teologia itu adalah mengenal Allah. Untuk kita dapat mengenal Allah, kita hendaknya belajar firman-Nya. Kita belajar Alkitab, maka kita akan mengenal siapa Allah dan bagaimana karyanya. Yang kedua, setelah kita mengenal, tentunya kita bersekutu dengan Allah. Kita hendaknya memiliki, saat kita mengenal Allah, kita bersekutu dengan Allah. Bukan setelah mengenal baru bersekutu ya. Saat kita mengenal, kita juga bersekutu dengan Allah. Nah, kita memiliki persekutuan yang intim dengan Allah tentunya. Persekutuan yang intim dengan Allah itu menjadikan kita serupa dengan Allah di dalam Kristus. Hanya Kristus yang menjadikan kita dapat serupa dengan dirinya. Hanya Dia, hanya Kristus juga yang menjadikan kita dapat mentaati kehendak-Nya. Di saat kita mengenal dan bersekutu dan menjadi serupa dengan Allah, kita dapat mentaati kehendak-Nya. Apa kehendak Allah bagi kita? Yaitu memberitakan Injil-Nya, menjadi saksinya dimanapun kita berada. Inilah antara teologia dan kehidupan yang sehat. Teologia itu adalah kehidupan yang utuh. Antara pemahaman, karakter, ibadah, pelayanan, dan kehidupan. Itu adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebagai kesimpulan, kami, Pak Stefri dan saya membuat satu ukuran teologi sehat. Ukuran teologi sehat. Sehat sakitnya teologi seseorang itu diukur dengan teologi gerejanya. Gereja lokal yang dimaksudkan di sini ya. Sehat sakitnya teologi satu gereja lokal itu diukur dengan teologi gereja sinodalnya. Sehat sakitnya teologi satu gereja sinodal diukur dengan teologi gereja aliran utama tersebut. Luterankah, Reform, Wesleyan, atau Pentakosta, dan lainnya. Sehat sakitnya teologi aliran utama diukur dengan teologi gereja Am, yaitu Nisea, Konstantinopel, Rasuli, dan lainnya. Sehat dan sakitnya teologi gereja Am diukur dengan Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Terima kasih.